Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD. Kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ketujuh, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, pastikan sebelum belajar tentunya kalian sudah sholat, khususnya sholat subuh, terlebih kalau mau menambah kebaikan sholat duha, kemudian duduk yang rapi dan lihat bukunya sembari mendengarkan penjelasan dari Bapak Guru. Baik, kita lanjut. Cermati dan bacalah ayat berikut. Surah Al-Baqarah ayat 285, yakni berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Al-ayat. Yang artinya, ini kutipan ayat, tidak satu ayat sempurna, tapi kutipan yang sehubungan dengan materi pada pelajaran yang ketujuh ini, yaitu artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Maka iman kepada malaikat itu merupakan bagian dari rukun iman. Masih tahu teman-teman atau masih ingat anak-anak tentang rukun iman? Rukun iman ada berapa di kelas sebelumnya? Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, para rasul, kitab-kitab, hari akhir, dan qada-qadar. Maka mengimani adanya malaikat Allah itu merupakan bentuk melakukan rukun iman. Baik anak-anak, kita di dalam bab ini, di dalam bab 7 atau pelajaran 7, akan belajar bagaimana iman kepada malaikat itu, kemudian siapa-siapa nama malaikat dan apa saja tugasnya, serta apa hikmah dari beriman kepada malaikat Allah. Kali ini kita masuk sub materi, yaitu makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, sebelum kita lebih lanjut mengenai pembahasan makna beriman kepada Allah, tahukah kalian siapa itu malaikat? Yo, ada yang sudah tahu? Atau mungkin belum pernah dengar? Baik, kalau yang sudah tahu, Bapak Guru ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ini menjadi pengalaman atau pengertian yang perlu kalian catat. Malaikat itu adalah salah satu makhluknya Allah, tapi bersifat gaib. Gaib itu tidak bisa dilihat dengan panca indera kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kecuali diizinkan oleh Allah itu ada manusia yang diberi kemampuan untuk melihat malaikat, contohnya para nabi dan rasul. Maka bukan berarti gaib itu tidak ada, tapi gaib itu tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia biasa atau manusia yang tidak diberi izin oleh Allah. Tapi kalau diberi izin oleh Allah, maka manusia itu pun mampu melihat malaikat. Nah, berarti malaikat itu makhluk yang gaib, yang tentunya tidak seperti manusia. Kalau manusia makan, minum, tidur, kalau malaikat tidak. Bahkan malaikat itu tidak punya jenis kelamin, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Baik, anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Ayo, ada yang tahu? Berikut, ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Ini penting, kita meyakini ada walaupun tidak bisa melihat, karena itu bagian dari tandanya orang yang muttaqin. yakni seperti
terangkan di surah Al-Baqarah, siapa orang-orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang mengimani sesuatu yang tidak bisa dilihat, karena makhluknya Allah itu ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Di antaranya adalah malaikat. Surga dan neraka saat ini belum bisa dilihat, itu bagian dari al-ghaib. Berikutnya, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Karena kehebatan malaikat, kita sebagai manusia pun tidak boleh menuhankan malaikat. Karena apa? Malaikat itu juga makhluknya Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh kepada perintah Allah. Nah, ini hanya dimiliki makhluk yang berupa malaikat. Selain malaikat mungkin bisa menawar, mungkin bahkan malah tidak menjalankan. Atau kalau manusia ada yang menjalankan, ada yang tidak, ada yang patuh, ada yang tidak. Tapi kalau malaikat tidak pernah kalau tidak patuh, artinya selalu patuh kepada perintahnya Allah. Dan malaikat itu tidak mati, kecuali di hari akhir nanti, bahwasanya setiap selain Allah itu rusak, maka malaikat pun akan mengalami itu. Namun dengan izin Allah, malah para malaikat pun segera akan dihidupkan kembali. Baik, diciptakan dari cahaya atau nur. Kalau manusia diciptakan dari tanah, kalau iblis dari api, kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Artinya dimensi kita dengan malaikat itu sangat berbeda. Nah, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kalau manusia makan juga minum. Kalau manusia tidak makan dan tidak minum, pasti mati. Walaupun mampu bertahan beberapa hari, tapi kemudian selain itu atau seterusnya pasti mati. Manusia bisa bertahan tidak minum itu maksimal 7 hari. Manusia bertahan tidak makan itu 7 hari. Kalau tidak minum bisa 40 hari. Nah, artinya lebih dari itu. Kalau tidak makan dan tidak minum, maka tentunya akan mengalami kematian, karena itu sebagai kudrat manusia. Nah, selain itu, malaikat itu punya tugas masing-masing. Nah, untuk mengenai tugas masing-masing, kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kali ini cukup kita mempelajari tentang makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalian dalami, kemudian setelah itu kerjakan latihan di lembar kerja peserta didik, yaitu di Google Classroom atau di Google Form. Terima kasih, tetap menjaga kesehatan, semoga tetap semangat, sukses. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan selalu mencuci tangan, tidak ikut berkerumun yang tidak ada kepentingan, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.